Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Husnul Khotimah dari kelas 3D3 Teknik Kimia, nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembahasan soal dari buku Gian Koplis 11.64, yaitu tentang distilasi fraksinasi. Untuk soalnya yaitu umpan liquid 100 kg mol per jam benzen toluen pada boiling point mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluen. Nah, di sini ada gambar di mana ini adalah tangki distilasinya, yang ini adalah kondensor, dan yang bawah adalah reboiler. Nah, diketahui dari soal fraksi mol dari benzen pada umpan yaitu 0,55. Dan di sini distilasi pada 101,32 kPa untuk menghasilkan distilat dengan XD-nya 0,98 dan XW-nya 0,04. Jadi pada distilat untuk fraksi mol dari benzennya itu adalah 0,98 dan fraksi mol untuk benzen di bottom produknya yaitu 0,04. Yang ditanyakan yaitu yang A, jumlah stage teoritis yang dibutuhkan, yang kedua beban panas pada kondensor dan reboiler, dan yang ketiga minimum tray pada total reflux. Nah, kemudian di sini kita menggunakan data kesetimbangan antara benzen dan toluen. Terdapat nilai XA dan YA-nya, di mana tabel ini kita dapatkan di tabel 11.11. Kemudian data-data ini kita plotkan ke dalam grafik. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis diagonal yang menyinggung titik 0,0 sampai ke titik 1,1 di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita plotkan untuk nilai XF, XD, dan XW-nya. Yang mana untuk ketiga nilai tersebut sudah diketahui dari soal. Yaitu untuk XF-nya 0,55, XD-nya 0,98, dan XW-nya 0,04. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mencari nilai slope-nya. Nah, di sini untuk nilai Q-nya ketika pada kondisi boiling point yaitu nilainya 1, sehingga kita dapatkan slope-nya itu tak hingga. Untuk slope tak hingga kita gambarkan, kita tarik dari titik pertemuan diagonal dan XF ditarik ke atas dikarenakan slope-nya tak hingga. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di sini disebut dengan garis Q. Kemudian kita bisa mencari nilai intercept-nya dengan cara menarik garis dari titik pertemuan diagonal dan XD memotong ke garis Q yang berpotongan dengan kurva kesetimbangan. Nah, seperti ini. Sehingga untuk intercept-nya itu kita dapat kita baca di sini yaitu 0,468. Nah, sehingga dari nilai intercept yang kita dapat, kita bisa mencari nilai R-min-nya. Nah, seperti ini. Untuk XD-nya sudah diketahui. Intercept-nya tadi 0,468, sehingga R-min yang dihasilkan yaitu 1,094. Nah, kita ketahui bahwa di soal nilai R-nya itu adalah 1,3 dikali R minimumnya. Sehingga bisa kita cari untuk nilai R-nya di sini yaitu 1,3 dikali R-min yang di sini. Sehingga kita dapatkan nilai R-nya itu 1,422. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai intercept dengan diketahuinya nilai R di sini. Nah, untuk rumusnya XD dibagi R ditambah 1.
XD-nya sudah diketahui, R-nya kita pakai yang ini, sehingga untuk intercept-nya itu didapatkan 0,4046. Nah, hasil intercept ini kita plotkan ke dalam grafik, yang mana kita tarik garis dari perpotongan garis diagonal dengan XD di sini. Dari garis ini kita tarik ke 0,4 di sini. Nah, seperti ini. Nah, garis yang kita dapatkan yang ini tadi, itu disebut dengan garis enriching. Perpotongan antara garis enriching dengan garis key di sini. Nah, perpotongannya di sini kita tarik ke titik XB di sini. Sehingga nanti kita temukan garis stripping. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk menghitung jumlah stage-nya, kita bisa tarik dari titik di sini ke kiri sambil menyinggung kurva kesetimbangan, ditarik ke bawah menyinggung garis enriching, ditarik ke kiri lagi, ke bawah lagi, ke kiri, dan seterusnya sampai berakhir di titik XW. Sehingga kita dapatkan untuk jumlah stage-nya itu ada 12 stage. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu menghitung beban panas pada kondensor dan di boiler. Atau di sini QC dan QR. QC ini beban panas pada kondensor dan QR adalah beban panas pada boiler. Yang pertama, kita akan mencari beban panas pada kondensornya, yaitu menggunakan rumus V1H1 dikurang LHD dikurang DHD. Nah, persamaan ini bisa kita lihat pada buku Gen Komplis persamaan 11.610. Untuk mencari QC, kita membutuhkan nilai D, L, V1, dan H1, yang mana dari H1 ini nanti kita bisa menentukan nilai HD-nya juga. Pertama, kita mencari nilai D dengan menggunakan neraca massa total dan neraca massa komponen. Pada neraca massa total, yaitu F sama dengan D tambah W, yaitu umpan masuk sama dengan produk keluarannya, distilat dan bottom product. Diketahui di soal bahwa untuk F-nya itu 100, D dan W-nya itu belum diketahui, sehingga untuk nilai D sama dengan 100 dikurang W. Kemudian, pada neraca massa komponen, kita menggunakan fraksi mol benzen, yang mana XF, XD, dan XW-nya ini sudah diketahui, sehingga kita masukkan, dan untuk nilai D-nya di sini kita masukkan pada persamaan yang didapat pada neraca total. Sehingga W yang kita dapat yaitu 45,74468 kmol per jam. Kemudian nilai D-nya kita bisa cari, dimasukkan ke persamaan yang didapat pada neraca massa total tadi, sehingga untuk nilai D sama dengan 54,2553 kmol per jam. Nah, yang kedua yaitu mencari nilai L, di mana L per D itu sama dengan R, sehingga L-nya adalah D dikali R. Untuk D yaitu di sini 54,2553 dan R sudah kita cari. Nah, untuk nilai R-nya yaitu 1,422. Sehingga untuk nilai L-nya bisa kita cari dengan D dikali R, yaitu sama dengan 77,151 kmol per jam. Kemudian, langkah yang ketiga, mencari nilai V1 atau laju alir uapnya, di mana rumusnya itu V1 sama dengan L ditambah D. L-nya sudah diketahui, D-nya juga sudah diketahui. Sehingga nilai V1-nya 131,3764 kmol per jam. Nah, di sini kita mencari nilai H1, yang mana rumus H1-nya yaitu YA dikali lambda A ditambah CPYA dikali T min TO
ditambah 1 min YA dikali lambda B ditambah CPYB dikali T min TO. Persamaan ini bisa kita lihat pada buku Genkoplis persamaan 11.62, yang mana untuk mencari nilai H1 kita membutuhkan panas latennya atau lambda B, kemudian menghitung T-nya, baru H1-nya bisa kita cari. Nah, kemudian kita mencari nilai lambda B, di mana rumus lambda B-nya itu adalah CPB dikali TBB min TO ditambah lambda BB min CPYB dikali TBB min TO. Nah, persamaan ini bisa kita lihat pada persamaan 11.64 pada buku Genkoplis. Untuk data-datanya kita bisa lihat di tabel 1161 buku Genkoplis. Nah, kita menggunakan data di sini. Untuk CPB-nya yaitu 167,5, TBB 110,6, TO-nya 80,1, lambda BB-nya 33.330, CPYB-nya 138,2, sehingga kita dapatkan nilai lambda B-nya 34.223,65 kJ per kmol. Nah, kemudian kita menghitung suhu pada saat Y-nya sama dengan 0,98 atau XD. Jadi kita lihat gambar 11.11. Nah, jadi di sini 0,98 kan di sini, kemudian ditarik ke atas. Nah, ditemukan titik di sini, ditarik ke kiri untuk menemukan nilai temperaturnya. Sehingga kita dapatkan nilainya itu 81,1. Sehingga kita bisa mencari nilai H1-nya. Yang mana rumusnya itu adalah YA dikali lambda A ditambah CPYA dikali T min TO ditambah 1 min YA dikali lambda B ditambah CPYB dikali T min TO. YA-nya 0,98, lambda A-nya 30.820, CPYA-nya 96,3, T-nya pakai T yang kita cari tadi 81,1, T0-nya 80,1. Lambda B-nya yang di sini yang kita cari tadi, CPYB-nya 34.223,65. Nah, itu dilihat dari tabel 1161 tadi. Nah, kemudian kita mencari nilai HD-nya, di mana kita bisa melihat data 11.61. Untuk XD-nya 0,98, CPA-nya 138,2, T-nya yang kita cari tadi yaitu 81,1, T0-nya 80,1, dan CPB-nya 167,5. Sehingga nilai HD-nya kita dapatkan 138,79 kJ per kmol. Jadi nilai QC-nya bisa kita cari dengan rumus V1H1 min LHD min DHD. Untuk datanya sudah kita cari semua, tinggal di input. Sehingga QC-nya 4.052.124,47 kJ per jam. Kemudian mencari nilai QR atau beban panas pada reboiler, di mana rumusnya itu DHD ditambah WHW ditambah QC min FHF. Persamaan bisa dilihat di buku Genkoplis persamaan 11.617. Untuk langkahnya kita membutuhkan nilai HW, nilai T, kemudian mencari HF-nya, kemudian QR-nya bisa kita cari.
Nah, kemudian kita mencari nilai HW-nya. Kita menggunakan data XW yang sudah diketahui dari soal untuk mencari nilai HW, yaitu XW-nya di sini adalah 0,04. Kita menggunakan figur 1161. Kita ketahui bahwa XW-nya tadi adalah 0,04. Jadi di sini. Kemudian kita tarik ke atas dan kita tarik ke sumbu Y, sehingga nilai yang kita dapatkan yaitu 4.500 kJ per kilomol. Kemudian mencari suhunya. Nah, di sini ketika XF 0,55, suhunya itu berapa? Kita bisa mencari menggunakan figur 1111. Nah, tadi nilai XF-nya yaitu 0,55 di sini. Kemudian kita tarik ke atas, kita tarik ke sumbu Y, sehingga yang kita dapatkan suhunya itu adalah 91 derajat Celcius. Jadi kita bisa mencari nilai HF-nya, di mana HF di sini rumusnya XF dikali CPA dikali T min TO ditambah 1 min XF dikali CPA dikali T min TO. XF-nya 0,55, CPA kita menggunakan tabel. Untuk T-nya menggunakan T yang kita cari tadi. T0-nya ada di tabel. CPA-nya juga menggunakan tabel. T min TO sama seperti yang di sini. Sehingga kita dapatkan untuk HF-nya itu adalah 1650,0965 kJ per kilomol. Sehingga kita dapat mencari nilai beban panas pada reboilernya, yaitu rumusnya DHD ditambah WHW ditambah QC min FHF, yaitu sama dengan 54,2553 dikali 138,79 ditambah 45,74468 dikali 4.500 ditambah 4.052.124,47 dikurang 100 dikali 1650,0965. Nilai QR-nya kita dapatkan 4.100.495,97 kJ per jam. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, terjawab bahwa beban panas pada controller yaitu 4.052.124,47 kJ per jam dan beban massa pada reboiler 4.100.495,97 kJ per jam. Nah, untuk yang ketiga yaitu mencari jumlah stage minimum pada total reflux. Jadi pada keadaan ini tidak ada produk atas yang dihasilkan karena dikembalikan lagi ke distilator sebagai reflux. Nah, untuk mencari nilai stage minimumnya kita tetap menggunakan data kesetimbangan dari benzen dan toluennya. Nah, di sini untuk kurvanya, kemudian tetap kita bikin garis operasinya atau garis diagonal yang di sini. Nah, pada keadaan total reflux, slope pada garis diagonal ini atau garis operasi itu sebesar 45 derajat pada garis enriching-nya, sehingga garis enriching-nya itu berimpit dengan garis operasi di sini, sehingga langsung bisa kita cari untuk stage-nya. Langsung kita tarik garis dari titik di sini menyinggung kurva kesetimbangan ke garis operasi kesetimbangan dan seterusnya sampai terakhir di sini. Kemudian jumlah stage yang kita dapat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Terdapat 8 stage. Itulah penjelasan dari saya mengenai pembahasan soal distilasi fraksinasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.